Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, dimanapun kalian berada, perkenalkan, nama saya Agus Hanafi. Saya dari kelas 20 ATB dengan NIM 200921020 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Cirebon. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah hermeneutika. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang aplikasi hermeneutika Nasr Hamid Abu Zaid terhadap hadis Nabi, tentang studi pada hadis perintah memerangi manusia sampai mereka mengucapkan tiada Tuhan selain Allah. Sebelumnya, saya akan sedikit menjelaskan tentang biografi dari Nasr Hamid Abu Zaid. Nasr Hamid Abu Zaid lahir di Tantra, Mesir pada 10 Juli tahun 1943. Dia menyelesaikan gelar BA pada tahun 1972 dengan konsentrasi kajian Arabic Studies. Sedangkan gelar MA diraihnya pada tahun 1977. Kemudian dilanjutkan pada tingkat doktoral dengan konsentrasi Islamic Studies di Universitas Kairo dan dirampungkan pada tahun 1981. Nasr bekerja sebagai dosen di universitas yang sama sejak 1982. Selanjutnya, pada tahun 1992, dia dipromosikan sebagai profesor, namun ditolak karena Nasr dinilai sebagai sosok yang kontroversial. Di antaranya, Nasr mengkritisi para sahabat Nabi, terutama Utsman bin Affan. Menurut Nasr, Utsman bin Affan mempersempit bacaan Al-Quran yang beragam menjadi satu versi, yaitu Quraisy. Belakangan, Nasr divonis murtad yang dikenal dengan peristiwa Qadiyah Nasr Hamid Abu Zaid. Pemurtadan Nasr tidak berhenti sampai di situ, tapi masih berlanjut hingga pengadilan banding Kairo menetapkan Nasr harus menceraikan istrinya. Tindakan ini menurutnya sebagai upaya melanggengkan hegemoni kaum Quraisy terhadap kaum muslimin. Semenjak peristiwa itu, dia meninggalkan Mesir dan menetap di Netherlands bersama istrinya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang aplikasi hadis jihad dengan hermeneutika Nasr Hamid Abu Zaid. Ada beberapa hadis Nabi secara tekstual dapat dipahami sebagai perintah untuk memaksakan agama Islam. Di antaranya hadis riwayat Abu Hurairah dan Ibnu Umar, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukharinya. Redaksi hadisnya yaitu hadis pertama dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tiada Tuhan selain Allah. Maka barang siapa yang mengucapkannya, harta dan jiwanya terpelihara dariku, kecuali dengan haknya dan perhitungannya ada pada Allah." Hadis riwayat Bukhari. Hadis selanjutnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar berkata bahwa Nabi bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat. Jika mereka menjalankan maka harta dan jiwa mereka terpelihara dariku, kecuali dengan haknya dan perhitungannya hanya pada Allah." Selain dua hadis yang telah saya sampaikan dari riwayat Abu Hurairah dan Ibnu Umar, saya juga menemukan hadis yang memiliki kesamaan makna dengan dua hadis riwayat Abu Hurairah dan Ibnu Umar, seperti diantaranya dalam Sahih Muslim dan Sunan At-Tirmizi. Selanjutnya, menelusuri dalalah makna, magza, dan masqut anhu dari hadis Nabi. Hadis riwayat Ibnu Umar dan Abu Hurairah digunakan legitimasi oleh sebagai kelompok Islam untuk melakukan aksi radikalisme yang berujung pada tindakan kekerasan dan pemaksaan. Apakah memang demikian makna dari hadis dari Abu Hurairah dan
Ibnu Umar. Ketika melihat penjelasan dari ulama terdahulu, kesimpulan yang telah saya sampaikan memang tidak salah. Lihat saja penjelasan Imam Nawawi bahwa orang muslim dapat memerangi kelompok lain yang enggan mengeluarkan zakat. Tidak mengeluarkannya zakat saja boleh untuk diperangi, apalagi tidak menunaikan sholat dan mengucapkan syahadat. Tentu sangat boleh untuk diperangi, terlebih syahadat dan sholat tingkatannya lebih tinggi dibandingkan mengeluarkan zakat. Namun, apakah pemahaman yang telah saya sampaikan tadi seperti itu masih relevan untuk konteks sekarang? Tidak, itu mungkin jawaban dari kita. Namun, kita tidak bisa mengatakan tidak begitu saja tanpa memiliki alasan yang kokoh dan proporsional. Sebab ada hadis yang mendorong untuk melakukan kekerasan tersebut. Untuk membangun jawaban tidak yang kokoh dan proporsional, maka Nasr Hamid Abu Zaid mewajibkan untuk menelusuri makna atau dalalah, magza atau signifikansi, dan maskut anhu atau makna yang terdalam dari hadis yang telah disampaikan. Dalam memahami sebuah teks, Nasr menegaskan bahwa seorang penafsir harus mampu menelusuri dalalah dari teks tersebut, hingga seorang penafsir tidak akan terjebak oleh pemahaman klasik yang terlalu ketat, begitu juga tidak akan tercerabut oleh makna asli. Dalalah ini berfungsi mendapatkan makna yang proporsional dengan mengedepankan makna kekinian berlandaskan makna asal. Hadis yang telah disampaikan merupakan perintah Nabi untuk melakukan dakwah dan jihad bagi umat Islam dengan tindakan yang secara tekstual berimplikasi pada sebuah kekerasan dan pemaksaan dalam beragama. Tentu hal tersebut kontradiksi dengan teks-teks Al-Quran dan hadis yang lain, di mana mayoritas teks-teks tersebut menggambarkan keindahan dan kedamaian Islam. Oleh sebab itu, penting kiranya menemukan dalalah, magza, dan maskut anhu dari hadis tersebut, agar hadis tersebut tidak difahami secara keliru, terlebih dalam konteks kekinian dan keindonesiaan, di mana jihad dengan peperangan dan pemaksaan dirasa sudah tidak relevan lagi. Dakwah merupakan kewajiban bagi setiap muslim secara etimologis. Term dakwah berasal dari da'a yad'u yang berarti panggilan, ajakan, ataupun seruan. Adapun makna khusus term dakwah merujuk pada dakwah Islamiyah, yakni dakwah yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW. Salah satu gambaran dakwah Rasulullah dapat dilihat dari hadis yang telah disampaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Ibnu Umar, Jabir, dan Abu Sa'id. Adapun jihad mempunyai banyak makna, mulai jihad melawan hawa nafsu sampai mengangkat senjata di medan peperangan. Namun, yang paling substantif dari konsep jihad itu berupa seruan pada agama yang hak. Ini karena kata jihad merujuk pada fi sabilillah atau di jalan Allah. Maka jihad fi sabilillah berarti berjuang atau berperang di jalan Allah. Berarti jihad artinya perjuangan, dan perjuangan tersebut bisa dilakukan dengan tangan atau lisan untuk mempertahankan agama Allah. Maka seruan adalah definisi dari konsep dakwah. Makna melaksanakan jihad adalah bagian dari dakwah, namun melaksanakan dakwah pun merupakan bagian dari jihad. Jihad dan dakwah merupakan konsep yang multi makna yang selalu problematik, terlebih pada tataran aplikatif. Sehingga memaknai kembali konsep jihad dengan kajian hermeneutika, Nasr perlu untuk diketengahkan dalam menemukan dalalah atau makna jihad. Seorang mufasir harus memahami konteks sosiokultur historis dari jihad itu sendiri. Pada masa awal Islam, Nabi Muhammad menyebarkan Islam dibagi menjadi dua periode, yaitu periode Makkah dan periode Madinah. Setiap periode memiliki karakteristik dan ciri khas serta bentuk yang berbeda antara satu dengan yang lain. Ketika Nabi berdakwah di Makkah, belum ada perintah dengan redaksi jihad. Pada saat itu, Nabi berfokus untuk membentuk pribadi muslim secara utuh dan mengkokohkan untuk menghadapi gelombang tantangan yang dilancarkan kaum kafir Quraisy. Garis besar dakwah pada fase Makkah dapat dilihat dengan beberapa tahap. Pertama, menguatkan akidah. Kedua, memantapkan bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Ketiga, menegaskan bahwa Rasulullah Muhammad adalah Nabi terakhir. Keempat, menanamkan keimanan terhadap hari kebangkitan.
Tahap-tahap ini dilakukan oleh Rasulullah karena perlawanan yang dilakukan kaum kafir Quraisy terutama dalam dimensi teologis ini. Adapun thariqah dakwah pada fase ini, Nabi mengedepankan 3 hal. Pertama, mengarahkan risalah atau misi dakwah untuk menghadapi orang-orang kafir. Kedua, memberikan teladan yang baik. Ketiga, berusaha menampilkan eksistensi dakwah di hadapan musuh dengan cara lapang dada untuk memberi maaf dan menguatkan kesabaran. Adapun pada periode Madinah, perintah perjuangan dengan redaksi jihad tegas digunakan. Jihad pada periode dakwah Nabi di Madinah tidak hanya mengarah pada kesabaran dan menanggung beban perjuangan, tetapi sudah disyariatkan berupa peperangan fisik. Pada periode ini ada beragam cara jihad yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kadang-kadang Rasulullah mengambil jalan diplomasi dengan cara mengirim duta ke berbagai negara. Terkadang pula Rasulullah mengambil cara perang qital yang terdiri dari 3 bentuk. Pertama, qital ta'dib, yaitu perang untuk memberikan pelajaran kepada musuh yang melanggar perjanjian damai. Kedua, qital difa'i, yaitu perang untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Ketiga, qital yaqa'i, yaitu peperangan preventif untuk melemahkan kekuatan musuh yang menyerang sebelum mereka menjadi kuat. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa jihad dalam pengertian perang membela Islam merupakan bagian dari dakwah. Sebaliknya, dakwah dalam upaya menyebarkan Islam merupakan bagian dari jihad dalam pengertian yang lebih luas. Secara historis, pada awal Islam tradisi peperangan menjadi keharusan yang dapat dihindari. Maka memahami hadis yang telah saya sampaikan secara tekstual tidak dapat disalahkan. Namun dalam konteks saat ini, di mana peradaban sudah berada jauh, maka memaknai hadis tersebut secara tekstual menjadi sebuah persoalan. Untuk itu, dipahami terlebih dahulu konsep jihad. Jihad merupakan bentuk ismi masdar dari fi'il jahada, artinya mencurahkan kemampuan. Jihad adalah mencurahkan segenap kemampuan dan mencurahkan kekuatan secara mutlak. Sedangkan pengertian secara teologis, jihad adalah pengerahan segala kemampuan dan potensi dalam memerangi musuh. Jihad diwajibkan bagi kaum muslimin demi membela agama Allah baik secara fisik maupun non-fisik. Adapun konsep jihad menurut para kontemporer diantaranya Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa jihad adalah pengerahan segala kemampuan dan potensi dalam memerangi musuh. Jihad diwajibkan bagi kaum muslimin demi membela agama Allah baik secara fisik maupun pemikiran. Hasan al-Banna sebagaimana dikutip oleh Muhammad Cirizin menyebutkan jihad adalah sebagai suatu kewajiban muslim yang berkelanjutan hingga akhir kiamat. Tingkat terendahnya berupa penolakan hati atas keburukan atau kemungkaran dan yang tertinggi berupa perang di jalan Allah. Di antara keduanya adalah perjuangan dengan lisan, pena, tangan berupa pernyataan tentang kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Sayyid Hussein Nasr menyebutkan bahwa makna pokok jihad adalah pengerahan tenaga atau usaha dan diantaranya hanya sebagian saja yang berarti perang. Bahkan dalam pengertian perang, jihad berarti berperang di jalan Allah melawan kekuatan-kekuatan jahat dan mempertaruhkan nyawa dan harta untuk membuat jalan Allah berjaya di muka bumi dan bahkan berperang untuk tujuan duniawi. Azyumardi Azra memberikan pengertian bahwa jihad berarti mengerahkan kemampuan diri sendiri dengan sungguh-sungguh. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai to exert oneself, yaitu melakukan usaha keras untuk mencapai tujuan-tujuan yang baik dan disetujui agama yang sesuai dengan ajaran agama, seperti membangun kesejahteraan bagi umat manusia. Lebih lanjut, Azra menyebut bahwa jihad dapat dilakukan dalam bidang apa saja, seperti menuntut ilmu ke negara yang jauh atau di negeri sendiri dengan bersungguh-sungguh. Orang yang menuntut ilmu itu pun disebut orang yang berjihad di jalan Allah. Disebut jihad fi sabilillah. Dari keterangan yang telah disampaikan dapat dipahami bahwa para pemikir Islam memberikan pengertian berbeda mengenai jihad, mulai dari aktivitas yang berhubungan dengan peperangan melawan musuh, melawan hawa nafsu, sampai pengertian sebagai usaha yang dilakukan secara serius untuk tujuan yang baik. Nampaknya pengertian yang terakhir adalah yang paling cocok dan relevan dalam konteks saat ini.
Adapun maghza dari hadis tentang jihad yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Ibnu Umar dapat dipahami bahwa jihad dengan cara kekerasan dan pemaksaan bukan cara jihad yang relevan untuk konteks sekarang ini. Terlebih melihat peradaban manusia saat ini bukan peradaban perang, melainkan peradaban ilmu dan teknologi, maka sudah tentu umat Islam akan digambarkan sebagai pemeluk agama yang gemar peperangan dan kekerasan. Itu sangat merugikan bagi Islam itu sendiri, sebab akan menjauhkan dari cita-cita Islam yang sejati, yakni rahmat bagi seluruh alam. Dengan pendekatan hermeneutika ini dapat disimpulkan bahwa jihad dengan kekerasan dan pemaksaan hukumnya dilarang atau haram. Sebab itu bertentangan dengan spirit jihad itu sendiri, yakni menegakkan agama Allah. Kekerasan dan pemaksaan tidak akan pernah membawa kemuliaan, tapi justru menjatuhkan nama Islam di mata dunia internasional. Kesimpulan dari kajian atau pembahasan yang saya sampaikan ini, nampaknya sudah jelas bahwa jihad dengan cara kekerasan dan pemaksaan bukanlah spirit yang dibangun oleh Islam. Sebab Islam adalah membawa rahmat untuk seluruh alam, bukan untuk sekelompok muslim semata, melainkan juga pemeluk agama yang lain. Cara damai dan santun adalah satu-satunya cara dalam konteks saat ini dalam melakukan jihad fisabilillah. Sehingga apabila terjadi kekerasan atas nama agama, itu tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait aplikasi hermeneutika Nasr Hamid Abu Zaid terhadap hadis Nabi tentang studi pada hadis perintah memerangi manusia sampai mereka mengucap la ilaha illallah atau tiada Tuhan selain Allah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.